Halo, apa kabar semuanya? Sudah lama channel ini tidak upload video. Kali ini aku mau bahas bagaimana sih memulai usaha dari nol. Om Bob Sadino selalu berpesan kepada para pembisnis pemula. Saat kamu terjun ke dunia bisnis, maka yang harus dilakukan, yang pertama, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Cobalah melangkah tanpa memiliki tujuan. Yang kedua, berani mencoba untuk menciptakan pasar sendiri. Yang ketiga, jadilah pengusaha yang mau gagal dan mau rugi. Yang keempat, jangan jadi pengusaha yang banyak perhitungan. Cukup action saja. Yang kelima, menjadi diri sendiri. Yang keenam, pilih mentor yang mumpuni. Ketujuh, ikuti seminar, workshop, dan training tentang bisnis. Kedelapan, ikuti komunitas bisnis. 9, belajar dari kegagalan. Dan yang terakhir, yang ke-10, harus berani mempunyai rencana dalam mengembangkan bisnis. Memulai usaha memang memberikan keuntungan yang besar bagi pelakunya. Namun, untuk mencapai level ini dibutuhkan upaya yang besar pula. Ini yang membuat banyak orang sudah mundur sebelum bertarung. Dengan alasan butuh modal yang besar, perjuangan yang tidak mudah, hasil yang tidak menentu, dan lain sebagainya. Tahukah kamu, pemilik usaha yang sudah besar sekarang ini memulai usaha dari tempat yang kecil dengan modal seadanya. Bahkan sebagian besar memulai usaha dari nol. Memang ada beberapa risiko yang akan dihadapi di awal membangun bisnis. Akan tetapi dengan kerja keras, semuanya bisa terbayarkan saat bisnis berkembang dan keuntungan yang terus meningkat. Yuk kita ulas step by step bagaimana sih cara memulai usaha yang benar. Yang pertama, tentukan produk. Sebelum memulai usaha, tentukan dulu produk atau jasa apa yang ingin kamu jual kepada konsumen. Kamu bisa menentukan ini dengan melakukan riset. Amati produk lain yang laris di pasaran. Lalu modifikasi jenis produk tersebut menjadi berbeda, unik, serta memberikan manfaat lebih. Selain itu, kamu bisa memilih untuk menjual sesuatu yang memang kamu sukai atau itu merupakan passion kamu. Dengan passion, kamu akan bersemangat dan siap menghadapi berbagai rintangan. Yang kedua, susun rencana dan visi misi. Setelah produk dipilih, persiapkan rencana yang matang serta visi dan misi yang jelas. Ketiga hal ini menjadi kunci sukses sebuah usaha. Menentukan rencana serta visi misi, kamu akan mendapatkan gambaran serta tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Mulai dari target pasar, rencana pemasaran, dan lain sebagainya. Rencana kamu akan membawamu sesuai jalur dan tetap fokus pada tujuan utama. Rencana, visi, dan misi yang jelas akan memudahkan kamu saat mencari pinjaman, menemukan investor, dan menilai apakah usaha kamu memungkinkan untuk dimulai dan selanjutnya dikembangkan. Kemudian, step yang ketiga, siapkan modal, bahkan bisa dengan modal 0 rupiah. Mungkin kamu dan banyak orang takut memulai usaha karena memikirkan modal. Padahal tidak semua usaha membutuhkan modal yang besar. Jika kamu mempunyai kesulitan saat menyiapkan modal, kamu bisa memulai usaha kecil-kecilan dari rumah atau memanfaatkan media sosial yang gratis untuk promosi. Oh iya, di video sebelumnya sudah dibahas tentang usaha rumahan. Kamu bisa cek video itu untuk mendapatkan inspirasi. Selain promosi, catat dan hitung secara terperinci apa saja yang bisnis kamu butuhkan dan berapa biayanya. Siasati juga biaya-biaya yang akan digunakan agar lebih hemat. Contohnya, jika kamu membutuhkan gerobak yang akan digunakan untuk operasional usaha tidak harus baru. Cari gerobak bekas yang masih bisa berfungsi dengan baik dan harganya murah. Jangan enggan untuk berkeliling ke berbagai tempat demi mendapatkan bahan baku yang lebih murah dengan kualitas terbaik. Atau kamu bisa membuat proposal bisnis sederhana dan mencari investor yang mau mendanai bisnis tersebut. Buat surat perjanjian agar meyakinkan investor berapa persen yang bisa mereka dapat. Investor bisa keluarga kamu, saudara, atau teman kamu sendiri. Step yang keempat, rajin mencatat. Saat baru memulai usaha, wajar jika ada satu atau dua hal yang masih membingungkan dan terlupakan. Biasakan untuk mencatat detail-detail barang, operasional,
kegiatan serta tantangan yang kamu hadapi. Catatan ini nantinya bisa digunakan untuk mengingatkan apa yang terlupa, apa yang harus dibeli, dan apa yang perlu dilakukan dan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Step yang kelima, jangan pernah takut gagal. Keputusan memulai usaha selalu mempunyai risiko. Namun, jika di awal kamu sudah merasa takut gagal, bisa jadi usaha kedepannya pun akan gagal. Yakinkan diri sendiri dan buang jauh-jauh segala ketakutan kegagalan. Kegagalan bisa saja terjadi, namun seorang pembisnis sejati pasti akan mampu bangkit dan bisa belajar dari kegagalan. Jangan pernah mundur saat tidak berjalan sesuai dengan rencana. Step yang keenam, fokus pada satu bisnis dahulu. Punya banyak usaha memang memberikan keuntungan yang berlipat, tapi di sisi lain bisa merusak fokus yang justru berakibat pada kerugian. Jangan terburu-buru ingin menambah keuntungan dan memulai usaha kedua. Pastikan usaha satu sudah benar-benar stabil, baik dari segi modal, sumber daya manusia, maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bila sudah stabil, barulah buat rencana bisnis selanjutnya. Terus asah skill bisnis kamu dengan mengikuti seminar bisnis dan belajar dari pelaku bisnis yang sudah sukses. Step yang ketujuh, terus belajar. Keputusan berbisnis berarti kamu bersedia untuk terus belajar hal-hal baru. Pelajari bagaimana memulai usaha dari berbagai sumber, bisa dari media sosial, website, berbincang dengan sesama pengusaha, mengikuti pelatihan, dan lain sebagainya. Terbukalah terhadap kritik dan nasihat dari orang lain. Kritik sangat membantu dalam mengevaluasi bisnis agar terus berkembang. Jangan lupa untuk meriset dan menganalisa pasar sebelum kamu memulai bisnis. Pelajari dinamika pasar, siapa yang akan menjadi kompetitor, serta bagaimana karakteristik target pasar dalam bisnis kamu. Step yang ke-8, disiplin waktu. Manajemen waktu bisa menjadi hal sulit untuk dilakukan orang-orang yang memulai bisnis dari nol. Kamu menganggap usaha masih kecil dan tidak memerlukan pengelolaan yang terus-menerus. Ingat, orang yang bisa karena terbiasa. Disiplin waktu sangat penting untuk diterapkan baik untuk usaha kecil ataupun usaha besar. Tentukan jam operasional usaha kamu. Ini akan membantu kamu lebih disiplin terhadap waktu kerja dan lebih produktif setiap harinya. Yang ke-9, kelola keuangan dengan baik. Meskipun kamu memulai usaha baru dengan modal atau tanpa modal, produksi yang masih sedikit, kamu wajib mengelola keuangan dengan baik dan disiplin. Manajemen keuangan tidak dilakukan ketika usaha sudah tumbuh besar saja. Lakukan pengelolaan keuangan bisnis sejak awal. Ini akan mempermudah kamu dalam mengembangkan bisnis. Lakukan pengelolaan keuangan sejak awal. Ini akan mempermudah dalam mengembangkan bisnis. Selalu latih diri mencatat segala transaksi yang dilakukan, baik sebelum maupun setelah penjualan. Oke, itu adalah langkah-langkah sederhana dalam memulai bisnis. Nah, berikutnya yang paling sering juga ditanyakan yaitu bagaimana sih mencari dana untuk modal bisnis? Ada beberapa sumber dana yang bisa kamu gunakan. Yang pertama, maksimalkan dana pribadi. Data dari Small Business Administration, sekitar 57% bisnis menggunakan dana pribadi sebagai modal awal perusahaan. Nah, jika kamu memiliki tabungan yang cukup banyak, membiayai bisnismu sendiri merupakan cara yang paling mudah untuk memastikan bahwa kamu memegang otoritas penuh atas perusahaanmu sendiri. Namun catat, Tony Reply, founder dari MyFab Finance, mengatakan, bukan keputusan yang bijaksana untuk menggunakan seluruh uang tabungan kamu sebagai modal bisnis. Pastikan kamu juga memiliki sisa tabungan untuk biaya hidup selama kurang lebih 6 bulan sampai setahun ke depan. Semisal kamu bisa menghabiskan sekitar 8 juta tiap bulannya, maka pastikan bahwa kamu memiliki minimal 50 juta pada akun tabunganmu. Sumber modal yang kedua adalah menggunakan dana pinjaman. Dari data Bank Indonesia, besaran kredit yang diberikan kepada UMKM angkanya selalu meningkat setiap tahun. Pada tahun 2016 saja, kredit yang disalurkan kepada pelaku bisnis sudah mencapai 900,4 triliun. Jika kamu ingin meminjam uang dari bank, menurut data dari Bank Indonesia, bank-bank persero selalu menempati posisi pertama dalam menyalurkan kredit, semisal Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BCA. Sumber modal yang selanjutnya adalah dari investor.
sudah sedikit disinggung. Jika kamu memiliki ide dan konsep bisnis dan bisa membuat rencana bisnis dengan matang, tawarkan ide dan konsep kamu ke calon investor. Investor bisa teman kamu, saudara, atau keluarga kamu sendiri. Buat perjanjian yang adil bagi kamu dan investor. Seperti apa bagi hasilnya, risiko kerugian, dan hal-hal lain yang dibutuhkan. Bagaimana sobat follower bisnis? Tetap jaga semangat dan optimisme, karena dalam awal-awal memulai bisnis akan banyak rintangan dan tantangan. Seseorang pernah memberitahu saya, jika kamu merasa terharu dan bangga begitu melihat produk pertama kamu meluncur di pasaran, maka sejujurnya kamu menunggu terlalu lama untuk memulai sebuah bisnis. Ini adalah ujar Elizabeth Gore, seorang digital business advisor. Menurut Elizabeth, kamu akan mempelajari banyak hal soal dunia bisnis di beberapa minggu pertama ketika bisnis tersebut dimulai. Menurut Elizabeth, kamu akan mempelajari banyak hal soal dunia bisnis di beberapa minggu pertama ketika bisnis tersebut dimulai. Dan dijamin pengalaman tersebut akan jauh lebih sulit dibandingkan ketika kamu masih dalam tahap membangun bisnis yang baru kemarin. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen apa pendapat kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!